baik ini Gibran ataupun Kaisar yang sebentar juga berpikir mau maju pimpinan daerah, ataupun Bobi Nasution menjadi salah satu pembantu presiden, yaitu menteri. Itu kita bisa mencap bahwa Pak Jokowi lagi memasang orang-orangnya yang ini masuk dalam kategori politik dinasti. Kenapa? Karena tidak melalui proses pemilihan. Menjadi wali kota, semua orang tahu bahwa dipilih oleh rakyat dan harus melalui mandat partai politik. Artinya hampir tidak ada sama sekali hubungannya dengan presiden. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama saya dari Buta Pandrita Lopi Bulukumba. Kali ini kita akan ulas terkait soal banyaknya pengamat yang memberikan pernyataan miring terhadap Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dianggap jauh lebih kejam daripada Soeharto. Salah satu yang menjadi alasan para analis politik dianggap bahwa Pak Jokowi itu membangun dinasti kekuasaan dengan memasukkan anaknya semua sebagai politisi dan menjadi eksekutif, bupati ataupun wali kota. Ya, mungkin salah satu contohnya adalah Gibran Rakabumi yang menjadi wali kota di Solo. Begitupun menantunya yang menjadi wali kota di Medan. Nah, sebentar lagi kita sudah dengar bagaimana hiruk pikuk jagat maya. Kaisang pun berpikir untuk maju menjadi salah satu kepala daerah atau pimpinan daerah yang sampai hari ini belum jelas apakah dia akan masuk di Solo, lalu Gibran Rakabumi naik menjadi gubernur DKI atau Solo, DKI atau Jawa Tengah. Yang pasti bahwa sinyalemen Gibran akan maju, Kaisang akan maju, itu sudah begitu viral di media sosial dan dibahas berbagai kalangan, terutama para pengamat. Bahkan Said Didu itu sudah memberikan penilaian miringnya terhadap Pak Jokowi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah betul Pak Jokowi seorang yang membangun dinasti? Saya kira ini menjadi pertanyaan besar di tengah arus demokratisasi. Terkecuali Pak Jokowi adalah seorang raja. Ya, boleh jadi tidak bisa ditampik bahwa pasti dia akan membangun dinasti. Tetapi ini adalah jabatan presiden yang dipilih secara demokrasi. Apa iya sosok Jokowi akan membangun dinasti, atau ini hanya sinyalemen orang-orang yang kecewa atau orang-orang yang sakit hati terhadap Pak Jokowi, sehingga segala sesuatu itu dikomentari negatif atas situasi yang dihadapi oleh orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi. Dalam hal ini saya kira konteks yang kita bicarakan ini adalah anak-anaknya. Saya kira itu satu poin. Yang kedua, kalau benar Jokowi ini membangun dinasti, itu kita bisa menyimpulkan seperti itu andaikan misalnya baik ini Gibran ataupun Kaisar yang sebentar juga berpikir mau maju pimpinan daerah, ataupun Bobi Nasution menjadi salah satu pembantu presiden, yaitu menteri. Itu kita bisa mencap bahwa Pak Jokowi lagi memasang orang-orangnya yang ini masuk dalam kategori politik dinasti. Kenapa? Karena tidak melalui proses pemilihan. Menjadi wali kota, semua orang tahu bahwa dipilih oleh rakyat dan harus melalui mandat partai politik. Artinya hampir tidak ada sama sekali hubungannya dengan presiden. Nah, beda misalnya kalau menjadi menteri, itu hak prerogatif presiden, atau menjadi komisaris di salah satu BUMN terbesar misalnya. Nah, itu kita bisa menuding seperti itu. Tetapi ini masuk bertarung menjadi pemimpin daerah atau menjadi gubernur dalam satu wilayah provinsi, itu kan jelas dipilih langsung oleh rakyat.
melalui proses penyaringan partai politik berdasarkan aturan yang ada berapa persen kursi, sehingga bisa mendapatkan orang tiket untuk menjadi wali kota atau bupati atau gubernur. Tetapi lagi-lagi inilah yang saya selalu sampaikan, bahwa kalau orang sakit hati, maka seluruh pikiran-pikirannya itu pasti kotor terhadap orang yang dia benci. Semua aura yang keluar dari mulutnya pasti aura negatif. Yang selalu saya sampaikan bahwa orang-orang seperti ini, kalau tidak dikanter di media sosial sangat berbahaya. Karena semburan yang keluar dari mulutnya itu seperti racun yang merusak lingkungan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena rakyat Indonesia ini ketika mendapat informasi di media sosial, kadang-kadang yang salah pun dianggap benar. Karena tidak ada pembanding. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki kewarasan, saya kira akan menganggap bahwa majunya anak-anak Pak Jokowi dalam kancah politik, saya kira bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bagi saya itu biasa. Nah, kalaupun misalnya ini andaikan kepala daerah itu bisa ditunjuk langsung oleh presiden, saya pun juga tidak akan menganggap bahwa Pak Jokowi melakukan pengukuhan terhadap dinasti dirinya. Kenapa? Karena hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, di mana waktu Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah waktu itu mengangkat orang-orang terdekatnya untuk menjadi gubernur di beberapa daerah waktu itu yang menjadi kekuasaan Islam ataupun pembantu-pembantunya, dan itu wajar-wajar saja selama memiliki kapasitas dan berintegritas. Nah, tetapi dalam konteks Indonesia itu tidak ada celah sama sekali kalau mau bicara soal politik dinasti. Salah satu contoh misalnya, ini saya contoh. Salah seorang menantu JK. Ini JK. Pada saat JK masih menjadi wakil presiden dari Pak Jokowi, masuk menjadi wali kota di Makassar, calon wali kota di Makassar, itu kalah dari kotak kosong. Bayangkan, kalah dari kotak kosong. Nah, kalau mau dipikir, dia ini menantu kemenakannya, menantunya JK. Karena proses demokrasi itu adalah pemilihan. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan dinasti? Atau misalnya Pak Iksan Yassin Limpo almarhum, yang begitu selesai jabatannya anaknya yang masuk menjadi calon bupati menggantikan dirinya di Goa. Apakah itu yang dimaksud dengan dinasti? Tidak. Karena pada saat itu pemilihan. Terpilihlah Adnan. Beda kasusnya dengan menantunya JK yang kalah di Makassar, dikalahkan oleh kotak kosong. Lalu pemilihan selanjutnya maju lagi melawan Dani Pamanto, waktu itu kalah dari Dani Pamanto. Kalau mau dipikir harusnya dia menang. Karena apa? Karena dia adalah menantu dari orang nomor 2 di Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, sekali lagi, sinyalemen yang disampaikan oleh para analisis politik, saya kira ini tidak fair. Lebih pada membangun narasi kebencian di media sosial yang memang ini ditunggu-tunggu oleh para kadrun untuk digoreng, untuk diglorifikasi secara masif di media sosial, disemburkan secara terus-menerus sampai kemudian orang menontonnya dan tersimpan di otak kecilnya, lalu itu yang masuk di dalam alam bawah sadarnya, sehingga yang ada dalam pikiran mereka menampilkan Jokowi sosok yang sangat rakus dengan kekuasaan. Kan itu yang menjadi target mereka. Jadi sekali lagi, tugas kita ini adalah membuat penetrasi di media sosial, memberikan informasi, meluruskan agar apa? Agar seluruh anak bangsa tidak tercemari oleh virus-virus yang disebarkan oleh para kadrun melalui media sosial.
Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.